Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua kemampuan untuk bisa mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, melanjutkan daripada pembacaan kitab Fathul Gharibul Mujib. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa bi asrari fid dharain amin. Wa yajuzu dan boleh lil musafiri bagi orang yang musafir ayyajma'a baina dhuhri wal 'asri, hendaknya mengumpulkan antara zuhur dan asar fi waqti ayyihima sya'a, di waktu yang mana saja dari keduanya yang diinginkan. Wa bainal maghribi wal 'isya'i, dan antara maghrib dan isya di waktu ayyihima sya'a, di waktu di keduanya, di mana saja di keduanya yang diinginkan. Wa yajuzu, dan boleh lil hadiri, untuk orang yang hadir, untuk orang yang mukim, fil matari, di dalam keadaan hujan lebat, ayyajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma, kiranya mengumpulkan di antara keduanya di waktu yang pertama dari keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sebelumnya kita sudah membahas daripada qasar salat, yang mana di antara orang yang boleh mengqasar salat adalah orang yang dalam keadaan musafir, dan yang boleh diqasar adalah salat yang 4 rakaat, tapi dengan catatan memenuhi 5 syarat. Di antaranya perjalanan safarnya bukan mengandung unsur maksiat. Yang kedua, jarak tempuhnya sudah mencapai 16 farsakh atau kurang lebih 83 km kalau darat. Kalau laut 89 km. Kemudian yang ketiga, yang boleh diqasar salat adalah salat yang diadakan di waktu itu, di waktunya, bukan salat yang kategorinya qadha, salat yang bukan pada waktunya, seperti halnya salat qadha. Begitu juga yang keempat, si musafir ini hendaknya berniat mengqasar salatnya ketika takbiratul ihram. Dan yang terakhir, musafir gak boleh bermakmum kepada orang yang mukim. Ini kita bahas sudah ya. Sekarang pembahasan baru, jamak salat. Wa yajuzu, boleh lil musafiri, untuk orang yang musafir, safaran tawilan, safar yang panjang, mubahan, yang bentuknya mubah, ayyajma'a, agar kiranya menggabungkan salat baina dhuhri wal asri, antara salat zuhur dan asar, taqdiman wa ta'khiran, baik itu takdim ataupun takhir. Wa huwa ma'na fi qawli, yang dimaksud daripada fi waqti ayyihima sya'a, di waktu di mana saja keduanya yang diinginkan. Jadi jamak salat itu boleh takdim, boleh takhir. Perjalanan, ketika lagi perjalanan, lagi bawa mobil, azan zuhur, posisi masih di tol, mau misalnya katakanlah ke Kalianda. Karena kalau jamak salat ini
safaran tawilan tapi nggak bersyarat 16 parsak, nggak bersyarat 83 km lah. Yang penting perjalanan panjang. Tapi kalau suka rame ke sini ya enggak. Ya, perjalanan panjang ya, suka rame ke sini nggak perlu itu dijamaah. Ya, ini perjalanan panjang. Perjalanan panjang ini perjalanan yang melelahkan. Tapi nggak bersyarat harus 83 km kan? Gimana misalnya kalau ke Kalianda nggak nyampe ya? Berapa kilo? 60. Nggak itu nggak nyampe 83, boleh nggak menjamahnya? Ya kategorinya kalau memang disebutkan ini perjalanan panjang, kategori perjalanan panjang itu perjalanan yang melelahkan. Itu kategori perjalanan panjang. Boleh dalam kondisi lagi bawa mobil di tol terdengar suara azan zuhur. Kita khawatir nggak nggak ketemu masjid, maka kita niatkan seketika itu untuk menarik zuhur ke asar. Namanya jamak takhir. Atau kita mampir ke rest area, kebetulan waktu zuhur, dan kita ingin melanjutkan perjalanan kita, khawatir nggak ketemu masjid, maka kita tarik asar ke zuhur, namanya jamak takdim. Jadi boleh jamak takhir, boleh jamak takdim. Tapi utama-utamanya jamak takdim. Kalau dihadapkan mana yang lebih utama, jamak takdim apa jamak takhir? Jamak takdim lebih utama. Jamak takdim lebih utama. Kenapa? Karena mendahulukan sholat. Sementara jamak takhir itu mengakhirkan sholat. Tapi orang yang meninggal, sementara dia sudah niat mengakhirkan sholatnya, tidak dikategorikan orang yang melalaikan sholat atau meninggalkan sholat. Enggak. Misalnya gini ya, maaf, alhamdulillah, dia niat zuhurnya diakhirkan ke asar. Tahu-tahu jam 2 tabrakan, belum sampai lokasi tabrakan meninggal. Sementara dalam kondisi dia belum sholat zuhur. Apakah dia dikategorikan orang yang melalaikan sholat? Tidak. Benar. Karena dia sudah niat mengakhirkannya ke sholat asar. Maka dalam kondisi perjalanan, kalau memang kebetulan sudah masuk azan zuhur, niatkan untuk mengakhirkannya ke asar. Kalau memang belum sempat sholat. Tapi kalau misal kebetulan sampai lokasi masih waktu zuhur, sampai misalkan ini azan asar azan zuhur nih, kita nyampe lokasinya jamnya di 2:30, artinya waktu zuhur masih ada. Maka ketika itu boleh nggak kita sholat ini zuhur? Ya boleh. Nggak perlu kita harus nunggu asar. Jadi sholat zuhur. Kenapa? Karena masih ada waktu. Ya, jadi pilihannya jamak itu boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Tapi utama-utamanya jamak ya jamak takdim. Kenapa? Karena mendahulukan kebaikan. Itu berlaku untuk sholat zuhur dan sholat asar. Antara sholat zuhur digabungkan dengan sholat asar, antara sholat maghrib digabungkan dengan sholat isya. Jadi dua ini ya. Dua ini digabungkan. Ini untuk perjalanan yang panjang. Untuk perjalanan yang panjang boleh menjamak sholat zuhur dengan asar, menggabungkan sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan kategorinya boleh takdiman, didahulukan, atau boleh takhiran, diakhirkan. Wa yajuzu, dan boleh juga lil hadiri, untuk orang yang sholat hadir. Yang dimaksud sholat hadir itu apa? Ay al-mukim, tegasnya sholat orang yang mukim, enggak perjalanan, mukim.
Sementara fi waqtil matar ayajma'a bainahuma, di dalam turunnya hujan deras menggabungkan antara zuhur dan asar, maghrib dengan isya. La fi waqti saniyah, akan tetapi tidak berlaku untuk waktu yang kedua. Jadi kalau orang yang mungkin boleh nggak menggabungkan sholat? Boleh. Boleh. Kapan itu? Ketika turun hujan lebat. Sebelum sholat, ini untuk sholat berjamaah ya. Berangkat dia ke masjid dalam kondisi hujan. Selesai sholat maghrib juga masih hujan, dan kategorinya hujan deras. Hujan deras itu seperti apa? Balla thawbuh, hujan yang membasahi badannya. Maksudnya hujan kalau misalnya membasahi ya, bukan cuma di sebagian. Nah, jadi hujan yang membasahi. Fawqa wa tahta, yang mana membasahinya baik bagian atasnya ataupun bawahnya. Bisa dikatakan hujan deras yang sampai menyebabkan banjir. Ya, jadi hujan yang membasahi atas dan bawahnya. Jadi atasnya ini kehujanan, bawahnya juga kebasahan. Ini yang dikategorikan hujan deras. Kalau gerimis yang nggak berlaku, ini menjawab sholat. Ini kita hadir sholat berjamaah dalam kondisi hujan deras. Selesai sholat maghrib masih juga hujan deras, maka seketika itu si imam instruksi kepada salah satu makmum untuk iqamah. Atau sebelumnya si imam sudah instruksi kepada makmum agar niat menjamak sholatnya. Jadi gitu ya. Tapi utamanya selesai sholat. Jadi selesai sholat maghrib, imam instruksi, qomat, kita jamak isya kita ke maghrib. Namanya jamak takdim. Usalli fardal isya'i majmu'an ilal maghribi. Tapi nggak boleh dikosor, nggak boleh dikosor. Tetap dia 4 rakaat. Tetap dia 4 rakaat. Jadi dalam kondisi hujan deras, orang yang mungkin boleh menjamak sholatnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, tapi hanya takdim, nggak boleh takhir. Bolehnya mendahulukan sholat, nggak boleh mengakhirkan sholat. Kalau isyanya dia tarik ke maghrib boleh, atau kalau ini asarnya dia tarik ke zuhur boleh. Tapi kalau zuhurnya ditarik ke asar nggak boleh. Sampai sini. Yang boleh itu cuma yang bagi yang musafir. Allahu. Silakan. Ada pertanyaan tentang jamak sholat? Ada? Paham ya? Ya silakan. Ya. Ya boleh. Saya suruh kita posisi sedang seperti ini. Ya. Ada yang kalau saya masuk lagi posisi saya. Oh, posisi kita masuk. Tapi udah selesai imam ini. Ini pengalaman barusan. Iya. Kayaknya saya mungkin satu rakaat langsung assalamualaikum. Oh ya. Jadi gimana? Masbuk sholat boleh nggak menjadi imam sholat? Boleh, dengan catatan setelah imam awalnya, imam yang pertamanya itu setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si masbuk ini dijadikan oleh imam oleh yang masbuk berikutnya. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena dia sudah selesai sholat imam yang pertama. Dan ini untuk menjadi perhatian, nggak boleh ada 2 imam, 2 jamaah di dalam satu masjid. Jadi kalau ada seseorang masbuk ditunjuk menjadi imam, maka masbuk-masbuk yang lainnya jangan membentuk saf yang baru, tapi cukup ikutin saja yang sudah dijadikan imam tadi. Kadang-kadang di situ ada yang berjamaah, di sini ada yang berjamaah, maka ini nggak sah. Yang nggak sahnya yang mana? Kila al-asani. Ada yang mengatakan yang kedua, ada yang mengatakan kedua-duanya nggak sah. Tapi ini apa? Ittifaq, sepakat yang nggak sah yang membentuk jamaah baru.
Kenapa? Karena sudah ada ini yang berjamaah. Tahu-tahu dia buat ini apa sholat berjamaah baru. Kalau mau selesaikan dulu yang ini, baru ini apa ini iqamah buat jamaah baru lagi. Amin. Yang di belakang ini ada lagi jamaah yang ibu-ibu. Kadang-kadang dua dia, satu yang bentuk sini bapak-bapak, di sini juga buat lagi, ya, lagi jadi. Ini bagaimana? Karena ini aslinya kan ini aslinya ini ada dua masjid. Ini aslinya. Ini masjid Lirtijal, ini masjid Lirnisa. Jadi boleh nggak kalau di sini ada bapak-bapak membentuk sholat berjamaah, di situ ada ibu-ibu membentuk sholat berjamaah lagi, boleh nggak? Boleh. Karena dasarnya apa? Karena ini ada dua masjid. Cuman kan kalau aslinya apa? Kalau di Timur Tengah itu memang ada bangunan yang nempel di masjid. Nah itu nanti ditulis besar-besar Masjid Khos Lin-Nisa, masjid khusus untuk perempuan. Ini katakanlah tirai ini, ruangan ini masjid khusus untuk perempuan. Karena nggak boleh laki-laki masuk sana kan? Ya. Kecuali kalau perempuannya nggak ada. Ya, jadi boleh kalau seperti itu. Jadi yang lebih utama kita ngejadiin imam yang masbuk tadi, apa kita ngediriin jamaah baru gitu Ustaz? Ya. Yang utama ya. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana utama-utamanya? Apakah menjadikan imam masbuk menjadi imam atau membuat ini apa jamaah baru? Kalau diketahui yang masbuk ini adalah orang yang pantas untuk dijadikan imam, maka baiknya ini apa langsung dijadikan imam saja, nggak apa-apa. Si masbuk boleh dijadikan imam. Tapi kebetulan ini datangnya, sebetulnya datangnya tergantung. Kalau misalnya datangnya satu orang, nggak perlu nunggu orang lain baru membentuk jamaah, langsung aja yang masbuk ini dijadikan imam. Tapi kalau datangnya rame-rame, misalnya ada 5-7 orang datang, dan 5-7 orang ini masbuk semua, maka baiknya bagaimana membentuk jamaah baru tanpa perlu menjadikan yang masbuk ini menjadi imam. Tapi kalau datangnya sendirian, gak usah nunggu yang lain datang, langsung aja yang masbuk ini dijadikan imam. Nanti yang lain tinggal masuk, tinggal nyusul untuk mengikuti jamaah. Jadi kayak gitu. Ada lagi? Sudah ya? Ibu-ibu ada pertanyaan? Nggak ada ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Kita cukup untuk kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan dunia kita dalam majelis ilmu ini Allah Ta'ala jadikan pahala bagi kita, ampunan atas dosa-dosa kita, Allah mudahkan setiap urusan kita, Allah